Sepasu ini, sepasu masih sepu itu aku. Nah, nanti orang ambil. Ya, jadi informasi untuk jamaah bahwa minus masjid kita, dana masjid kita itu lebih daripada 100 juta. 119 juta minus masjid kita. Ya, jadi ini bukan pemasukan, tapi malah kita ada mengutang, masjid kita mengutang yang ditelangi oleh bendahara masjid kita, yaitu Bapak Haji Momo. Jadi insya Allah semoga dengan beredarnya amplop selama bulan suci Ramadan ini akan terlunasi utang masjid kita, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kami menyampaikan bahwa penerimaan isi celengan pada malam kemarin, yaitu malam ke-16, dari laki-laki sebanyak 1.093.000 ditambah 6 ringgit, dan dari perempuan sebanyak 707.000 rupiah. Adapun yang masuk melalui amplop untuk almarhum Haji Ibrahim Pacok 1 juta rupiah, sehingga jumlah 2.800.000 rupiah ditambah 6 ringgit. Dan ada juga tadi barusan masuk amplop dari Bapak Husain Rika ATK Mat yang berada di depan masjid berjumlah 2 juta rupiah, sehingga total 4.800.000 rupiah ditambah 6 ringgit. Ditambahkan dengan saldo malam yang lalu 33.227.067 ringgit 50 sen, sehingga total 38.027.000 ditambah 73 ringgit 50 sen. Kita doakan kepada para penyumbang semoga mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami akan membacakan daftar nama-nama yang diminta untuk kesediaannya besok untuk membawakan menu berbuka puasa di masjid kita ini. 1. Sema Meru, 2. Toko Wisnu Jaya, 3. Bahak Titi, 4. Mustari, 5. Cung Ami, 6. Haja Timo, 7. Ari Ani, 8. Haja Ros Pagimi, 9. Ambo Asa Hasna, 10. Dharma Pak Krisno, 11. Berlian Usman, 12. Ibu Rosmiati, 13. Martin Asriani, 14. Pak Satino, 15. Pak Amin, 16. Pak Badar, 17. Sukma sampai terus, 18. Nasir Latif, 19. Mila Mama Ayu, 20. Haja Dinar. Inilah daftar nama-nama yang diminta untuk kesediaannya besok untuk membawakan menu berbuka puasa di masjid kita ini. Adapun yang telah membawa tadi sore, tak lupa kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Amin. Selanjutnya, mari sama-sama kita mengikuti acara inti pada malam yang penuh mubarakah ini. Insya Allah akan diisi ceramah oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, pada malam ke-17 di bulan suci Ramadan ini, kita masih dapat berkumpul
tentunya dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih secara berjamaah pula. Selawat dan salam selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah dan tuntunannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, di malam yang ke-17, merupakan malam yang amat istimewa di bulan suci Ramadan. Karena pada malam hari ini hampir seluruh umat Islam penjuru dunia memperingatinya sebagai malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu pada malam hari ini, marilah kita sama-sama sejenak merenungi kembali, melihat kembali sejarah bagaimana turunnya kitab suci Al-Quran di muka bumi ini. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran turun ke dunia tidaklah serta-merta langsung turun, tapi ada 3 proses turunnya Al-Quran di permukaan dunia. Yang pertama adalah di mana diturunkannya Al-Quran, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Bapak Ibu adalah tempat tersemayamnya seluruh penduduk langit, dan seluruh malaikat bertasbih memuji Allah itu di Baitul Izzah. Kalau kita sholatnya di bumi, di seluruh penjuru masjid, tapi penduduk langit menyembah Allah Subhanahu wa taala itu di Baitul Izzah. Turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini diturunkan sekaligus, yakni pada malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Barulah dari Baitul Izzah ke langit dunia, barulah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu ada yang bertanya, kenapa tidak diturunkan sekaligus ke dunia? Beberapa ulama berpendapat yang adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu bangsa Arab kondisinya belum siap. Bahkan Nabi sendiri dalam keadaan bumi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi suatu ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira. Suatu ketika Rasulullah berdiam diri di Gua Hira. Kenapa Rasulullah berdiam diri? Karena beliau sedih melihat kondisi bangsa Arab yang menyembah berhala. Pada saat kondisi itulah malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dalam kondisi berdiam diri. Lalu Rasulullah kaget, siapakah engkau? Jibril mengatakan, aku adalah Jibril alaihissalam, diutus untuk bertemu denganmu membawa wahyu firman Allah. Kemudian Jibril mengatakan, bacalah ayat ini. Nabi Muhammad mengatakan, tidak, aku tidak bisa membaca ya Jibril. Setelah 3 kali barulah Rasulullah bisa membaca wahyu pertama itu. Apakah ayat yang pertama kali turun? Kita ketahui bersama, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Bapak Ibu, ayat yang pertama kali turun di dunia bukan perintah sholat. Ayat yang pertama kali turun di dunia bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Jadi perintah Allah yang pertama kali turun itu adalah menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena patut kita perhatikan, sebelum kita beribadah harus kita tahu ilmunya. Jangan sampai kita sholat, kita melaksanakan amal ibadah lain kalau kita tidak tahu ilmunya. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa jika sesuatu perkara ibadah itu tidak dibarengi dengan ilmunya, maka dia akan tertolak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak cara kita mengekspresikan untuk memperingati nuzulul Quran. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Karena makna sejati dari peringatan nuzulul Quran itu adalah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran.
Karena sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulnya yang bertahan sampai dengan hari ini. Kalau kita lihat mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, itu hanya bertahan ketika Rasulnya itu masih hidup. Tapi mukjizat Al-Quran yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sampai akhir zaman akan terus kita jaga. Itu membuktikan kepada kita bahwa sesungguhnya Al-Quran itu murni kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan manusia. Di dalam sejarah ada satu orang yang pernah menandingi bacaan Al-Quran. Dia membuat Al-Quran yang namanya Al-Quran palsu. Kita ketahui bersama dia adalah Musailamah Al-Kadzdzab, orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah wafat. Bukan cuma mengaku nabi, tetapi dia juga membuat Al-Quran. Bahkan Allah mengancam di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin misli. Apa kata Allah? Kalau engkau meragukan kitab suci Al-Quran, buat saja satu surah, buat saja satu ayat yang semisal Al-Quran. Apa ayat tandingannya Musailamah? Dialah Al-Fil. Bukan Al-Fil yang sering dibaca oleh Pak Imam, yang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu Al-Fil yang asli. Tapi Al-Fil yang buatannya Musailamah, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Itu ayat yang dibuat Musailamah. Coba kita bandingkan dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat yang Musailamah buat itu hanya Al-Fil. Apa itu gajah? Mal-Fil. Maukah tahu apa itu gajah? Coba kita bayangkan. Al-Fil yang asli membahas peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah. Tapi Al-Fil yang buatannya Musailamah itu hanya membahas satu ekor gajah. Ini membuktikan bahwa tidak seorang pun, mau secerdas apapun manusia, mau sehebat apapun manusia, tidak akan mampu membuat dan menandingi bacaan Al-Quran. Semoga dari kisah tadi dan kita lihat sejarah turunnya Al-Quran bisa menumbuhkan semangat kita membaca Al-Quran. Karena kita ketahui bersama Bapak Ibu, satu huruf Al-Quran yang kita baca itu mengandung 10 kebaikan. Jangan kita berpikir kalau alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim yang sudah kita baca itu sudah 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca sampai berpuluh-puluh ayat dan sampai kita mampu menamatkan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, Allah katakan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Maka dari itu, kenapa Allah menggunakan kata kami, bukan saya? Karena Allah melibatkan Rasulullah, malaikat Jibril, dan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ialah generasi yang akan menjaga Al-Quran sampai dengan akhir zaman. Kalau memang kitab suci Al-Quran itu tidak pernah berubah dari awal sampai dengan hari ini, tapi ketahuilah bahwa kitab Al-Quran itu akan mengubah hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Selanjutnya, mari sama-sama kita mengikuti acara mulai